ada beberapa penanda kalau perbedaan di fisik dari Halo Sobat Jimob, jumpa lagi di Grosir Mobil, Nego and Deal. Nah, kali ini kita mau ngapain nih? Oke, kali ini kita akan coba review suatu mobil yang mungil namun lucu dan menarik. Kita lihat di sisi kanan dan sisi kiri. Mobil happening ya, dua-duanya ya. Oke, mobilnya cukup futuristik deh. Di era sekarang yang sudah menggunakan konsep listrik ya. Jadi kita sekarang akan mencoba review mobil electric vehicle dari Wuling, yaitu REV. REV. Nah, ini mobil kemunculan pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu tahun 2022. Iya, betul. Gitu. Nah, mobil ini memang unitnya unit tahun 2022. Dan mobil ini kita juga mendapat pinjaman dari Wuling Maju Motor yang ada di Ciputat. Gitu. Nah, kita mau bahas apa aja sih yang di mobil ini? Pasti kita akan membahas perbandingan ya antara yang itu apa yang putih? Standard range. Nah, ini yang di long range. Bedanya bukan hanya jarak tempuhnya ya, tetapi ada beberapa penanda kalau perbedaan di fisik dari mobilnya itu sendiri. Betul. Nah, dari yang standar nih, apa aja nih bro? Oke, kelihatan kalau dari fisik luar atau dari eksterior adalah dari segi lampu atau headlamp. Headlampnya ke kanan kiri menggunakan halogen, kita bisa lihat halogen. Yang kedua adalah dari posisi sen, semuanya juga halogen. Nah, untuk standar range ini masih tidak menggunakan DRL, beda dengan yang long range. Kalau long range kan di sini ada DRL-nya, tapi kalau standar range ini ada hanya warna kombinasi piano black dan warna chrome aja. Dan kebetulan kalau di bagian depan yang logo Wuling ini tempat untuk soket light ngecas. Jadi kalau kita ngecas Wuling itu ada di sini. Jadi kita tinggal buka aja untuk bisa ngecas. Nah, kalau di long range gimana? Nah, kalau di long range yang tadi DRL-nya ini ketika mobil ini sudah menyala, ini akan menyala warna biru ya. Jadi memang kalau malam ini kelihatan banget nih warna birunya nih, dan sangat menarik ya kelihatannya. Jadi yang tadi di standar itu tidak ada. Nah, yang tadi di headlamp-nya, kalau yang long range-nya ini sudah menggunakan proyektor LED, termasuk untuk di bagian sen-nya. Jadi memang di headlamp dan di bagian sen-nya ini terlihat berbeda ya. Betul. Gitu. Nah, kalau sekilas di depan sih nggak terlalu banyak ya perbedaannya. Oke, kita ngomongin spesifikasi mobil ini ya. Mobil ini memiliki panjang 2.974. Kalau lebarnya berapa? Lebarnya di 1.505 dengan ketinggian 1.631. Nah, kalau untuk jarak sumbu rodanya itu di 2010. Ground clearance-nya berapa nih? 125 mm. Oke, jadi sama aja ya sebenarnya ya antara yang long range sama yang standard range. Itu dimensinya sama gitu. Nah, kalau ini berarti kapasitas baterainya yang berbeda. Di long range ini 300 kilo. Betul. Tapi aktualnya rata-rata bisa sampai lebih, bahkan bisa sampai 350 itu bisa. Nah, bagaimana dengan yang di standard range?
Standar range untuk jarak tempuhnya hanya sampai di 200 km dengan kapasitas baterai di 17,3 kWh. Nah, untuk di long range mungkin kapasitas baterainya lebih gede. Kapasitas baterainya ada di 26,7 kWh. Sehingga secara jarak tempuhnya memang lebih banyak dari yang long range ya. Kalau untuk daya pengecasannya ini kalau di 7000 watt ya, itu 8 jam ya. Nah, kalau yang di 2000 berapa untuk nih? yang standar range, kalau menggunakan kapasitas daya watt di rumah itu 2200 watt, ini bisa dicas dari 8,5 sampai 11 jam. Tuh, jadi sebenarnya ya ini bisa menggunakan listrik rumah biasa ya bro ya? Bisa. Tuh. Nah, sekarang kayaknya kita mau masuk di bagian samping ya bro ya? Boleh. Nah, sebelumnya kita tunjukin dulu nih, ini kuncinya nih beda nih ya. Nah, ini untuk yang long range. Long range di sini ada pembukanya, penguncinya, lalu untuk pembuka bagasinya. Di sini semua ada, dan ini smart entry ya. Gitu. Jadi memang bentuknya seperti ini nih. Apa nih, bujur sangkar ya? Atau belah ketupat? Ya seperti itulah ya. Bagaimana untuk yang standar range-nya? Oke, untuk standar range, karena ini belum keyless entry, jadi masih menggunakan kunci konvensional seperti biasa. Jadi saat menghidupkan ya atau menyalakan kendaraan ya masih menggunakan biasa, sistem colok. Jadi kuncinya ya simple aja modelnya. Simple model banget. konvensional. Oke. Beda dengan long range. Beda ya. Jadi memang kalau mungkin kalau secara tampilan yang standarin mau di-upgrade jadi tampilan ala-ala long range sih bisa ya gitu. Tetapi orang nanti akan lihat kuncinya nih seperti apa, karena dari ininya juga sudah berbeda gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke bagian samping dari kedua mobil ini. Oke. Nah, untuk di bagian sampingnya ini ada list dari vendornya ya. Kayaknya sama ya sama dengan standar range ya. Jadi Sama. dia sampai ke spion ya bro ya. Sama. Oke, ini jadi 2 ton juga ya bro ya. Betul. Nah, kalau untuk yang di Wuling e-Rev ini semuanya menggunakan 2 tone color. Jadi nggak ada yang namanya single tone. Tuh. Nah, kita lanjut lagi nih di bagian ke bawahnya. Kalau untuk yang long range-nya ini menggunakan velg 12. Di sana sama nggak? Sama, di sini ukuran Sama 12 ya? dengan dimensi ban 145 rasio 70. Jadi kurang lebih dengan long range sama ya. Sama, jadi hanya menggunakan velg kaleng ditutupi dengan dop aja ya. Iya. Gitu. Tapi untuk pengereman depan untuk yang long range ini sudah disc brake. Kalau untuk yang di standar juga sama ya, disc brake juga ya. Disc brake juga. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih ke bagian sampingnya lagi. Nah, ini tidak ada set body molding ya yang untuk di long range ya. Sama, pasti untuk yang di standar pasti juga tidak ada gitu. Nah, bedanya kalau di long range-nya ini ada entry smart key-nya. Jadi kita kalau mau masuk ini ada buat pengunciannya juga. Kalau yang di standar gimana? Yang standar nggak ada, jadi karena sistemnya masih konvensional sehingga ya bukanya masih model biasa. Jadi ini lebih canggih ya untuk yang di long range-nya. Tuh, kan bunyi kan? Itu jadi memang ketika kita untuk mengunci dan membuka bisa dari entry smart key ini gitu. Lalu untuk lanjut lagi nih ke bagian belakangnya nih. Kalau untuk yang di rem pengereman di bagian belakangnya untuk yang long range ini sudah menggunakan disc brake ya. Kalau untuk yang di standar gimana bro? Untuk standar di ban belakang hanya menggunakan drum. Jadi beda dengan long range yang sudah menggunakan disc brake. Untuk di bagian standar range hanya menggunakan drum dengan ukuran ban dimensi yang sama. Oke, berarti nanti kita lanjut lagi ke bagian belakang dari kedua mobil ini. Nah, di bagian belakang gimana bro? Bagian belakang karena ini standar range, jadi untuk lampunya masih menggunakan halogen juga di sisi kanan kiri. Memang bentuknya juga futuristik yang menarik ya. Jadi antara stop lamp dengan sen masing-masing kepisah, hanya masih menggunakan halogen. Nah, untuk di bagian belakang
Dilengkapi sudah menggunakan Kamera mundur ya? mundur dan ada sensor parking. Dan Ada diffuser juga ya? Ya betul, ada diffuser juga. IMO stop lamp. Ada juga. Untuk di long range gimana? Nah, perbedaannya di long range, jadi untuk stop lampnya ini dia menggunakan LED gitu. Jadi ini full LED semua ya untuk di bagian belakangnya ya. Ini juga ada reflektor sama seperti yang di standar range. Jadi kalau di bagian belakangnya itu pembedanya hanya di stop lamp. Sisanya itu plek ketiplek sama semua, tidak ada pembedanya gitu. Termasuk untuk pembuka dari bagasi ini juga menggunakan elektrik ya, elektrik pembukanya gitu. Jadi sama semua, ada kameranya juga yang sini. Jadi kalau untuk kita ngomongin bodi bagian belakangnya, pembedanya ya itu kita hanya bisa ngeliat dari stop lampnya aja gitu. Karena memang tampilannya walaupun mirip, tetapi terlihat perbedaannya sekilas gitu. Oke, Sobat Gmop, karena di luar tadi cuacanya hujan, kita beralih aja ya ke dalam dealernya dari Wuling di Maju Motor ini. Nah, untuk perbedaan yang di interiornya, saya akan menunjukkan nih apa aja nih perbedaan antara yang Wuling REV yang standar dan long range-nya seperti apa. Oke, kita lanjut ya untuk di bagian dalamnya, kita akan terangkan perbedaan-perbedaannya. Nah, kita sudah di bagian dalam dari Wuling REV ini. Ini adalah kita ambil yang dari standar ya, jadi memang pada saat di dealer ini hanya ada satu yang di display, jadi kita hanya menggunakan yang ini aja. Tapi kita akan memvisualisasi perbedaan-perbedaannya. Nah, kalau untuk yang di lingkar setir dulu ya, kalau yang di long range itu warna hitam, tapi untuk bentuknya ini sama, itu persis, tidak ada bedanya. Lalu di bagian dashboard juga warna hitam untuk yang di long range. Nah, perbedaan yang paling mencolok ada di bagian panel dari cluster speedometer ini. Nah, kalau untuk yang di long range, dia itu panjang ya sampai sini gitu. Jadi di sini ada speedometernya sendiri dan di sini adalah untuk pengaturan seperti head unit gitu. Tetapi untuk kontrol AC juga bisa diatur di panel head unit yang menyatu dengan speedometer tadi gitu. Nah, kalau untuk yang di standar range ini, dia itu kalau kita mau menyalakan radio, ini semuanya ada di sini. Hanya ada di satu panel speedometer ini. Jadi ini mencakup untuk semuanya gitu. Nah, yang lainnya adalah bagian sini. Ini kalau yang standar itu materialnya tuh hard plastik semua. Sedangkan kalau yang di long range ini soft touch. Itu ini sama, ada laci penyimpanan terbuka, di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka, dan di sini juga sama nih ada power supply sama USB. Nah, ini tombol-tombol AC-nya pun sama. Lalu di sini perbedaannya lagi, ini juga sama nih. Ini untuk menentukan mode berkendara, mau eco, sport atau normal, ini sama. Lalu, nah di sini untuk pembuka kap mesin sama ya, berada di posisi di bawah. Nah, kalau untuk yang di long range, di sini ada tombol yang untuk mematikan semuanya gitu. Walaupun ketika kunci itu kita lock, itu otomatis dia akan mati gitu. Nah, berbeda dengan yang di standar range ini, karena dia masih menggunakan anak kunci, jadi ya dia kuncinya ya dimasukkan ke dalam seperti ini gitu. Masukkan, lalu juga di sini sama ada auto levelingnya untuk headlampnya, pengaturan, dan sini ada untuk ini untuk panel ini ya, lihat tekanan bannya ya gitu. Oke, selanjutnya yang di door trim. Di door trim sama ya, karena dari yang long range-nya itu warna hitam, jadi mengikuti dari door trimnya juga di warna hitam. Tapi untuk bagian tengahnya sama. Nah, kecuali yang di handrest-nya ini. Handrest-nya kalau yang di standar, yang di long range, dia itu ada sentuhan soft touch-nya gitu. Lalu apalagi perbedaan selanjutnya? Perbedaan selanjutnya kita akan mengarah ke jok. Kalau untuk joknya yang di
long range dia menggunakan kulit, sedangkan untuk yang di standar range ini dia materialnya ada fabric gitu. Kalau warnanya sih sama ya, mirip-mirip aja ya gitu, tapi memang bahannya yang menentukan yang berbedanya gitu. Lalu untuk di spion tengah ini sama modelnya seperti ini, model pijar genjang ya, atau model trapesium ya, seperti inilah ya gitu. Terus ini untuk vanity mirror, sun visor-nya sama, ada vanity mirror juga, tidak ada perbedaan di long range di bagian sisi penumpang maupun di drivernya juga sama ya. Untuk sun visor-nya ini ada vanity mirror-nya dua-duanya. Nah, untuk lampu bacanya ada di tengah ini juga sama. Untuk lampu hazard juga sama di tengah gitu. Nah, ini sebenarnya ada slot. Nah, ini bisa dipasang untuk DVR-nya gitu, DVR recorder. Jadi ketika nanti DVR dipasang, ini bisa colok ke bagian sisi dari spion tengah ini gitu. Selanjutnya adalah perbedaannya adalah di sini. Di konsol tengah ini, di sini hanya ada power window untuk pembukaan pintu kiri dan pintu kanan. Nah, ini dua-duanya auto ya. Ini dua-duanya auto. Lalu untuk perpindahan gigi sama ini di sini. Nah, ini seperti ini ya, ini sama. Tuh. Oke, ini sama. Nah, selanjutnya yang berbeda nih di bagian untuk rem tangannya. Kalau untuk di long range, dia itu memiliki electric parking brake. Kalau ini kan masih manual ya, masih ditekannya seperti ini ya, ditarik gitu. Oke. Selanjutnya sama ya, di sini juga nggak ada hand grip, sedangkan di bagian penumpang semuanya ada juga. Lalu untuk di bagian penumpang belakang pun sama, tidak ada perbedaan. Jadi hanya membedakan adalah yang tadi joknya itu, bahan joknya. Kalau untuk long range dia itu memiliki bahan kulit ya, semi kulit gitu. Tetapi kalau untuk yang di standar ya seperti ini materialnya adalah fabric gitu. Nah, jadi begitu teman-teman untuk perbedaan dari Wuling Air EV ini yang tipe standar range dan tipe untuk long range-nya gitu. Oke, jadi memang ada beberapa perbedaan yang menurut kami sih cukup signifikan ya, ketika mungkin teman-teman bisa membedakan nih, oh mana yang long range atau mana yang standar range dari Wuling Air EV gitu. Ya, oke. Kita simpulkan aja ya untuk perbedaannya dari tipe long range dan standar range ini apa aja. Pertama dari eksterior dulu ya. Eksterior depannya apa aja ya bro ya tadi ya? Oke, yang beda adalah pertama dari posisi DRL. Jadi kalau standar yang tidak dilengkapi, headlampnya juga beda. Kalau standar yang masih menggunakan halogen, sementara di long range sudah LED. Tuh, oke. Terus headlampnya ya tadi ya, terus yang ini juga ya? Iya, sennya juga. Sennya juga berbeda. Oke, nah kalau yang di pengereman itu di bagian belakangnya aja ya berbeda ya. Kalau yang standar kan masih drum ya, bagian pengereman di belakangnya ya. Kalau yang long range ini dia pakai disc brake. Tuh. Tapi untuk pelek sih semuanya sama ya bro ya. Tuh. Ya, terus bagian belakang tadi apa bro ya? Yang berbedanya ya? Di stop lamp juga, stop lamp standar range masih menggunakan halogen juga, sementara yang long range sudah menggunakan LED. Tuh, jadi hanya di stop lamp-nya aja. Terus kita masuk ke bagian interior. Interior pertama dari warnanya bro ya, beda ya. Kalau untuk yang standar itu warna abu-abu ya, itu. Kalau untuk yang long range itu hitam. Nah kalau di long range ini juga ada sentuhan-sentuhan soft touch-nya. Kalau untuk yang standar kan tidak ada. Terus apa lagi nih bro? Speedometer ya? Speedometer tampilannya juga beda. Kalau standar range hanya murni speedometer, jadi multimedia-nya juga tergabung di speedometer juga. Jadi hanya satu tampilan LCD. Radio juga masuk situ semua ya, gitu. Jadi dengan long range yang terpisah. Terpisah. Jadi memang kelihatan panjang, itu kan bedanya kan ya. Itu. Terus selanjutnya kalau yang di standar range ini pengeremannya dia masih menggunakan handbrake ya.
Kalau yang di ya Tuas Mechanical gitu. Kalau yang di long race dia sudah menggunakan electric parking brake plus auto hold untuk pengeremannya gitu. Selanjutnya sih paling karena ada di dalam interior juga, dia ada tombol ini ya bro ya, electric mirrornya ya. Ada. Iya. Yang di long race ya. Manual, dia masih tekan-tekan ya di spion aslinya ya. Tuh. Lalu yang paling terlihat adalah di bagian joknya. Kalau joknya kan, kalau untuk yang di long race itu kan kulit ya. Kalau yang standar apa bro? Masih menggunakan fabric. Masih menggunakan fabric. Nah itu semuanya adalah perbedaan-perbedaan dari tipe standar race dan long race gitu. Oke, jadi kesimpulannya kalau teman-teman mau mencari Wuling baru, ini bisa cari di dealernya Wuling yang ada di Ciputat, yaitu di Maju Motor Wuling. Gitu. Nanti untuk kontak Wulingnya berapa kita akan kasih di deskripsi ya. Oke, kalau teman-teman mau mencari mobil bekas, pedagang yang mencari mobil gitu ya untuk dijual kembali, bisa cari di grosirmobil.id. Kalau rekan-rekan yang mencari mobil bekas bisa kunjungin di Nego Endil. Oke, jadi intinya teman-teman juga jangan lupa ya untuk klik like and subscribe, juga komen mobil apa lagi ya mau kita review ya bro ya. Nanti kita akan usahakan ya. Kita akan coba. Ya, kita akan usahakan untuk mobil yang teman-teman mau request review mobil apa. Oke, selanjutnya terima kasih telah melihat channel dari kami. Jangan lupa untuk di like lagi, di share, dan di komen ya, subscribe. Itu supaya kita dari tim kita juga semangat banget nih untuk mereview mobil-mobil yang lain nih. Oke, sampai jumpa lagi di Grosir Mobil dan Nego Endil selanjutnya.